Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan bagaimana ahlu sunnah berpandangan memilih pemimpin, yaitu penguasa, yaitu raja atau khalifah, atau kalau zaman sekarang adalah presiden. Disebutkan di sini caranya menurut Islam ada 3. Tafadhal ya. Yang pertama sudah kan? Khalas. Tapi yang pertama adalah raja itu atau khalifah itu atau presiden itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd, yaitu ulama senior dan juga dari kalangan amir. Ini orang-orang yang mengerti bagaimana siasah politik Islam, dan juga para panglima militer yang salihin. Maka mereka berembuk dan memilih seorang di antara mereka yang terbaik. Gitu ya. Antum baca sampai mana? Sampai pemilihan ini memiliki keadilan. Jadi sunnah Rasulullah. Awwaluha anak Abu Bakar afdhalus sahabah. Itu belum bisa. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Shalih Fauzan hafidhahu ta'ala. يعني الأمر الأول ما ذكره المؤلف وهو من اختاره المسلمون، والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبعوا لأهل الحل والعقد، وإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق. فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, diterangkan di sini jamaah sekalian. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa raja atau khalifah atau presiden itu dipilih oleh ulama senior dan para ahli kekuasaan dan politik dan para panglima perang militer. Itulah yang berhak untuk memilih raja atau khalifah atau presiden dalam Islam. Bukan anak-anak atau wanita atau orang awam di kota maupun di desa, itu badui. Akan tapi mereka ini
yaitu orang-orang awam itu mengikuti ulama senior yang ahli di bidang Islam. Apabila ulama yang senior itu ahlul halli wal aqd memilih imam, yaitu presiden atau raja atau khalifah, maka rakyat wajib mengikutinya dan taat. Dalilnya atau contohnya yang terjadi di zaman khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Ini sepeninggal Rasulullah SAW, maka para sahabat sepakat untuk membaiat As-Siddiq. Kisahnya diawali dari Umar. Umar waktu itu bilang kepada Abu Bakar, mana tanganmu ya Abu Bakar, aku mau baiat. Maka ketika Umar membaiat, maka yang lainnya membaiat. Penduduk Madinah, Mekah, Taif, semuanya membaiat ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Iya. Jadi bukan setiap warga sebenarnya ini dalam Islam ya. Bukan setiap orang memilih, tapi ini khusus ulama senior ahlul halli wal aqd yang memilih, kemudian masyarakat mengikuti, sehingga tidak ada perpecahan. Begitu jamaah sekalian. Dalilnya juga disebutkan di sini. Oh iya, ikhtiyarul lahu, ini memilih Abu Bakar di situ adillah min sunnah Rasul. Dalil dari sunnah Rasul, yaitu satu, awaluha anna Abu Bakr afdalus sahabati 'ala al-itlaq ma khalafa fi hadha. Ini dalil yang pertama. Ulama itu akan memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik dari sisi ilmu, agama, dan juga akhlak, dan juga kesolehan, takwa. Itu merupakan amanah yang dibebankan kepada ulama senior untuk memilih yang terbaik. Sebagaimana para ulama, ini raja atau khalifah memilih pembantu-pembantu atau menteri-menteri atau umara atau gubernur, itu yang terbaik dari sisi dua hal, ilmu, ini ilmu yang berkaitan dengan itu, bidang itu, dan amanah. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan, apabila khalifah atau raja memilih menteri yang bukan yang terbaik, maka dia telah khianat. Iya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Itu maknanya, yaitu kalian adalah ketika melakukan apa saja itu harus amanah, termasuk memilih menteri dan amir atau gubernur, itu harus yang terbaik dari yang ada, dari dua hal, yaitu ilmu dan amanah. Kalau dia memilih bukan yang terbaik, maka dia khianat karena tidak mengamalkan ayat itu. Ya, saya hanya membacakan loh ya kan ya, apa kata ulama ya. Iya sudah. Alhamdulillah. So kita umat Islam, kemarin ada ijtima' ulama. Antum tahu ijtima' ulama ya? Ijtima' ulama. Kemarin ada ijtima' ulama. Mereka memilih dari salah satu dari 3 calon presiden menurut yang pertimbangan syariat. Antum tahu lah ya kesimpulannya kan? Sudah. Itu ulama itu katanya di situ. Ada anggota MUI juga di situ. Wallahi ya kan, kalau kita nggak taat sama MUI dan ulama kita, terus kita ini siapa yang mau kita taati ya? Umat Islam harus dekat dengan ulama. Di MUI itu ada namanya tim fatwa.
tim fatwa itu tidak sembarangan. Yang masuk di tim fatwa itu memang betul-betul dia ahli fikih, ya kan? Yang dimintai fatwa oleh warga, oleh masyarakat. Taib. Maka di sini Abu Bakar yang terbaik, maka dia dipilih karena dia yang terbaik. Gak ada yang menyelisih itu. Disepakati oleh Ahlul Badr, para sahabat yang ikut perang Badar. Dia yang terbaik. Baik, lanjut yang kedua dalilnya. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارات إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة على ذلك من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. Masya Allah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan isyarat bahwa penggantinya adalah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana isyarat dari Nabi? Yaitu ketika Rasulullah sedang sakit, sehingga beliau tidak bisa menjadi imam masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakr radhiyallahu anhu As-Siddiq sebagai imam sholat di tempat imamah Rasulullah. Nabi memimpin sholat, maka beliau berdiri di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Ini isyarat bahwa dia adalah imamuhum, pemimpin kaum muslimin di dalam khilafah. Sebagaimana dia adalah pemimpin, imam di dalam sholat berjamaah. Akhirnya para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qalu ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di. Bukankah Rasulullah ridha kepada engkau wahai Abu Bakar untuk agama kami, ini kau memimpin salat atas perintah Nabi karena beliau sakit. Wala nardaka lidunyana. Kemudian kami tidak ridha kepada engkau untuk memilih menjadi pemimpin sepeninggal Nabi untuk dunia kita. Wa naqadat bai'atuh. Maka sahlah baiat Abu Bakar Siddiq dan para sahabat ijma' sepakat, muhajirin wal ansar semuanya sepakat, tidak ada khilaf dengan pemilihan itu karena mereka mengikuti saja. Kaum muslimin jamaah, satu jamaah dan satu tangan, diwakili oleh ahlul halli wal aqd. Nah sekarang kita orang ini bulan depan ini ada pilpres ya. Bagaimana fatwa Syekh Ibn Utsaimin wa Syekh Ibn Baz mengatakan keduanya boleh mengikuti, mencoblos itu boleh. Apa dalilnya ya kawan? Dalil yang dikemukakan oleh Syekh adalah dalil kaidah usuliyah fiqhiyah, yaitu ihtimal akhaf ad-dararain wa dafa' a'zam minhuma, yaitu memilih sesuatu yang paling ringan madaratnya bagi kaum muslimin, ya, dan juga menolak yang terburuk. Karena harus satu yang dipilih ya. Kaidah ini dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wah, kesimpulan daripada dalil Quran dan Sunnah itu ada kaidah memilih yang paling ringan dari yang ada madaratnya. Ini yang terbaik di antara mereka. Gitu ya kawan. Baik dari sisi ilmu,
Ya ini ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalau zaman sekarang ini? Ilmu agama, ya ini. Antum tahu lah ya. Adapun ilmu dunia, antum bisa bandingkan di antara mereka. Mana yang terbaik dari sisi ilmu dunia? Gitu ya, kawan. Tiba-tiba kemarin ada seorang bikin ceramah yang milih ikut pilpres ini. Yang aku salafi dia itu sebenarnya haroki. Wah ini ngawur dah ini. Jangan memfitnah begitulah. Ini kan masalah khilafiyah. Ya. Para ulama ada yang berfatwa membolehkan. Kif ente menuduh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh bin Baz haroki. Ngawur dah. Ya. Maka kalau dalam masalah-masalah nazilah, masalah besar yang menyangkut negara, itu sebaiknya yang berbicara yang senior, ilmunya dan umurnya. Kita orang ini ngikuti yang senior. Nahnu ma'a al-akabir, al-barakatu ma'al akabir. Berkah itu bersama yang senior, ilmunya dan umurnya. Kenapa kok umur penting juga ya kawan? Ini pertama ilmunya dah, alim dia. Adapun umur itu penting karena orang kalau sudah umurnya misalnya 70, 80, maka dia nggak ada keinginan untuk dunia. Lebih banyak keinginannya akhirat. Sehingga fatwanya itu jernih, kemaslahatan untuk umat. Tapi yang masih muda-muda, ya masih pencilaan kadang-kadang. Ya, maka yang seperti ini harus mengikuti yang senior. Itu. Jelas ya jamaah. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini yang milih ini semua orang Indonesia yang sudah cukup umur, berapa minimal ya kawan pilpres itu? 17 ya? Iya. Baru tahu saya. 17. Bagaimana ini? Ya udah. Apabila ada yang terpilih, ya sudah itu diikuti. Dianggap sebagai presiden yang sah. Semoga Indonesia ini baik-baik saja. Semoga negeri Indonesia ini makmur, bebas dari utang, bebas pendidikan, bayar gratis pendidikannya, kesehatannya. Begitu pula apalagi ya kan? Rakyatnya digaji. Antum mau tadi digaji sama penguasa dan seterusnya, makmur ya nih. Semoga rakyat ini makmur. Amin ya rabbal alamin. Aminkan ya kawan. Antum tidak kepingin makmur tak? Baik. Yang kedua, cara memilih pemimpin yang kedua. Al-amru tsani, walamma hadarat Abu Bakr al-wasat ikhtara Umar bin Khattab wa 'ainuhu badalan anhu. فسمع المسلمون وأطاعوا وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه. Ini yang kedua. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Cara yang kedua adalah ini yang disebut oleh ulama istikhlaf. Istikhlaf yaitu pemimpin yang ada dan masih hidup menunjuk kepada pengganti, calon pengganti. Dalam hal ini Abu Bakar Siddiq mau wafat, waktu itu mau wafat radhiyallahu anhu, maka beliau memilih dan menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ayyanahu badalan min anhu. Dan dia memilihnya, menunjuknya sebagai ganti beliau kalau wafat. Inilah yang disebut dengan istikhlaf. Apakah ada zaman sekarang? Ada. Di Indonesia apa contohnya? Wapres. Wapres. Kalau presiden itu mangkat, ini kan ini bahasaan undang-undang ya, mangkat. Ya. Maka wapresnya ini naik. Otomatis sudah itu. Kalau di Saudi Arabia dan di negara-negara Arab yang masih menggunakan sistem kerajaan, itu ada namanya waliul ahad.
Waliul ahad itu mirip seperti wapres, pangeran yang akan menggantikan raja apabila raja itu mangkat. Itu ya, pakai bahasa nasional, mangkat. Begitu ya. Maka waliul ahad otomatis dia jadi raja. Jelas? Begitu ya jemaah. Maka kaum muslimin mendengar itu dan taat dengan keputusan Abu Bakar As-Siddiq. Jelas Abu Bakar amanah. Dia memilih orang terbaik di zamannya setelah beliau. Siapa? Umar. Pertanyaan, setelah menjelang Umar wafat, karena akan ditusuk dia sama orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Apakah Umar menggunakan cara Abu Bakar Siddiq menunjuk? Jawabannya apa? Tidak. Ya, kata beliau dengan perkataan yang masyhur, lain istakhlaftu. Ini jika aku memilih seorang untuk menjadi penggantiku, laqad istakhlafa man huwa khairum minni. Telah melakukan itu, yaitu menunjuk kepada pemimpin setelahnya orang yang lebih baik daripada aku. Siapa itu? Abu Bakar. Ini Abu Bakar orang yang lebih baik daripada aku, dan dia telah melakukan itu, yaitu menunjuk saya. Akan tetapi kata beliau, karena Rasulullah yastakhlif. Rasulullah tidak menunjuk, maka Umar tidak menunjuk, sehingga diserahkan kepada siapa? Ahlul halli wal aqd. Akhirnya para ulama senior ahlul halli wal aqd yang anggotanya di situ ada Uthman, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Talha, ada Zubair. Milih siapa? Uthman. Awalnya ada khilaf antara Uthman atau Ali. Ternyata mayoritas pilih Uthman. Akhirnya yang tadi mau milih Ali gak jadi, akhirnya milih baiat kepada Uthman. Sepakat. Jadi selalu milih yang terbaik. Ilmunya, kesolehannya, takwanya, amanahnya, yang terbaik. Begitu ya jemaah. Ya, inilah cara yang kedua di dalam menetapkan pemimpin dalam Islam, waliul amr atau raja atau khalifah atau presiden, yaitu menunjuk waliul ahad, yaitu wapres atau pangeran yang akan menggantikan posisi raja apabila raja itu meninggal. Yang ketiga, Al-amru tsalits, idza taqallaqa wahidun minal muslimin wa akhta'a an-nasu li imaratihi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum, mithlu ma hasala min Abdul Malik bin Marwan, fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf ba'da wafati Yazid bin Muawiyah, fa inna Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam qama bil amr wa kana rajulan syahman haziman qawiyan wa nafa'a Allah bihi wa anqadat bai'atuhu wa sami'a al-muslimuna lahu wa ata'u fa kana fi dhalika al-khairu lil muslimin. Yang ketiga, apabila seorang dari kaum muslimin menguasai kepemimpinan dan kekuasaan, tampil dia, dan dia punya tentara yang nurut sama dia, punya senjata, maka manusia tunduk kepada kekuasaannya, sehingga dia menjadi amirul mukminin dan imam, yaitu raja atau khalifah atau presiden. Seperti yang terjadi di zamannya Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam. Ketika wafatnya Yazid bin Muawiyah, maka terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, siapa yang berhak menjadi khalifah atau amirul mukminin. Maka tampillah Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam, semoga Allah merahmatinya, dan dia seorang laki-laki yang memiliki wibawa dan kekuatan, dan Allah memberi manfaat kaum muslimin dengannya. Maka terjadilah baiat itu
dan kaum muslimin mendengar itu dan taat, sehingga terjadilah kebaikan buat kaum muslim. Gitu ya kawan. Lanjut. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام إما باختيار أهل الحل والعقد وإما بأن يعهد السابق للاحق وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون له إمام ويخضع الناس له وينقاد له فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. Ya, inilah 3 cara ya yang diakui dalam Islam dalam memilih pemimpin. Yaitu yang pertama, dipilih oleh ulama senior. Kemudian yang kedua, pemimpin yang lama memilih pemimpin yang baru sebagai penggantinya kalau dia meninggal. Atau yang ketiga, yaitu salah seorang dari kaum muslimin yang menguasai kekuasaan, kepemimpinan, pemerintah, sehingga dia menjadi imam dan manusia tunduk kepada dia dan nurut. Maka tidak boleh lagi berselisih dah, karena dia sudah baiat, udah baiat aja, gitu. Terus? وقوله بإجماع المسلمين لا نفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة اختاروه فثبتت إمامته ولم يعترض أحد على ذلك بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. Kalimat bi'ijma' muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, jangan dipahami bahwa itu adalah setiap orang Islam memilihnya. Tapi maksudnya adalah ahlul hal wal aqd, atau istilah lain ahlus syura. Dan mereka ini adalah anggota dari yang ada dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 itu? Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Zaid. Mereka inilah yang dimaksud dengan ahlu syura atau ahlul halli wal aqd. Ulama senior dari kalangan para sahabat yang terbaik, yang memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, kemudian memilih Uthman radhiyallahu anhu. Begitu ya jemaah. Dan kaum muslimin tidak ada yang menolak, dan mereka sepakat dengan kepemimpinan Uthman. Coba perhatikan ya kawan, di sini menunjukkan bahwa di zaman itu, zaman Khulafaur Rasyidin, kaum muslimin paham kewajiban baiat pemimpin yang sudah dipilih oleh ulama mereka. Mereka paham ini. Berarti mereka itu mendapatkan ilmu masalah ini, dijelaskan, paham mereka. Begitu pula kita harusnya paham bagaimana cara memilih pemimpin itu menurut syarat Islam. Ya, dan kalau sudah tahu jangan menentang lagi, jangan menyelisihi apa yang sudah takrir yang sudah diputuskan oleh para ulama. Lanjut. Qauluhu la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laysa alayhi imam barrun kana aw fajira. Hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan wa hiya annahu la yajuzu lil insani an yakhruja an jama'ati muslimin wa yashuqa 'asal ta'ah fa innahu in fa'ala dhalik wa bata lailatan wa laysa lahu imam ya'taqid imamatuh fahadha qad khala'a ribqat al-islam min 'unuqih bima'na annahu kana ma'al muslimin wa
ومرتبطة مع المسلمين فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع يسمى الربق فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء وليس معناه أنه يكفر معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. Lanjut. ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام فأنت واحد من المسلمين ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. Sebagai penyempurna dari penjelasan ini, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia memandang tidak perlu ada pemimpin. Ya. Birran kana atau fajir. Birran yakni pemimpin yang baik, saleh atau yang fajir. Ya, jadi dia harus punya keyakinan, ya, punya pemimpin yang sudah sah, yang sudah dibaiat secara syar'i. Nah, itu ya jamaah. Nanti ya kita jelasin itu yang ada orang-orang yang memahami bab tentang baiat ini, tapi bukan ditujukan kepada khalifah atau raja atau presiden, tapi ditujukan kepada ustadz mereka. Kan aneh, baiat kepada ustadz. Terus mengkafirkan yang tidak mau baiat kepada ustadznya. Ya kan ngawur kan. Taib. Ini masalah penting. Tidak boleh seorang manusia keluar dari jamaah kaum muslimin yang sudah memilih pemimpin yang sudah ada, yang sah. Tidak boleh dia menentang ketaatan pemimpin. Jika dia melakukan itu, satu malam saja dia tidak punya imam, ya, memberontak dia. Padahal imam itu sudah sah secara syar'i. Maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Nah, sekarang apa maknanya ini? Bimana bahwasanya kaum muslimin itu terikat dengan kaum muslimin yang lain. Ketika ada seorang keluar dari ketaatan imam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, maka dia telah memutus tali ikatan dia dengan kaum muslimin. Awalnya kalimat ribqa di sini adalah tali yang digunakan untuk mengikat leher leher kambing. Yang banyak kambingnya itu kan, supaya dia enggak mencitat. Nanti mencitat ya kan? Kabur. Maka kambing-kambing yang besar maupun yang kecil itu diikat lehernya dengan tali itu. Maka supaya tidak kesingsal, ya, hilang, doya, kesingsal bahasa Jawa ya. Maka inilah yang disebut dengan ribq, yaitu tali yang mengikat lehernya kambing. Maka disamakan antara bersatunya kaum muslimin dengan membaiat satu imam. Diumpamakan seperti kambing-kambing itu yang diikat dengan tali. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan ini memberontak, tidak mau baiat, ya, tidak mau baiat kepada imam yang sah, pemimpin yang sah, maka dia telah melepas ikatan yang ada di lehernya itu, sehingga dikhawatirkan dia akan terjebak di dalam kesesatan dan digoda sama syaitan. Bukan berarti dia kafir. Laisa ma'nahu annahu yakfur, dia tidak kafir, tidak. Tapi maknanya dia hanya meninggalkan jamaah,
dan persatuan kaum muslimin. Keluar dari ketaatan. Dosa itu. Dosa besar itu. Dan dia seperti hewan ternak yang keluar dari ikatan tali itu. Sehingga dia dikhawatirkan akan dimakan sama binatang buas. Serigala atau harimau atau yang lain. Janganlah dia mengatakan saya tidak mau baiat. Aku tidak membutuhkan pemimpin, aku tidak punya pemimpin. Jangan mengatakan demikian. Engkau bagian daripada kaum muslimin. Ketika ulama senior sudah baiat, maka kau harus mengikuti mereka. Itu ya kawan. Jadi apa yang diridhoi dan dipilih dan direstui oleh Majelis Ulama Indonesia atau Ijtima' Ulama Indonesia, ikuti aja. Tenang saudara. Ya, kalau kita nggak nurut sama ulama, terus siapa yang mau kita taati ya? Kemarin MUI, tim fatwa berfatwa memboikot produk Israel. Antum tahu kan? Tahu kan? Membaca itu fatwanya kan? Menurut umat Islam bersatu, gak ada yang protes. Dari semua ormas sepakat. Ya kan? Saya setuju dengan fatwa MUI itu. Bagus sekali. Ada juga dari ulama salaf di Yordania, Syekh Masyhur. Fatwanya sama dengan MUI. Persis. Kita boikot semua produk Yahudi. Walaupun andilnya perusahaan-perusahaan yang ada di negara antum itu sedikit sekali untuk mereka. Walaupun sedikit, antum tetap boikot mereka. Karena ada yang mengatakan bahwa itu kan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel itu kan pemiliknya sudah orang kita, orang-orang pribumi yang tinggal di Indonesia. Tapi ada yang membongkar rahasianya. Bahwa franchise mereka itu tetap masih ada sekian persen masuk ke kantongnya Yahudi. Berapa persen disebutkan? 5%, 10%, wallahu a'lam. Alhamdulillah fatwa ini manjur ya kawan. Fatwanya MUI kita. Starbucks rugi 12 triliun apa 12 berapa itu? Cuma antum baca lagi beritanya. 12 triliun atau 18 triliun dia rugi gara-gara boikot. Berarti kan manjur kan? Nah, tapi begini ya kawan, ada yang bertanya begini, gimana Ustaz? Sekarang yang mendukung Israel itu bukan ini, ada lagi Amerika, ada Inggris, ada Italia, ada India, ada Ethiopia. Mereka ngirim tentara untuk membantu Israel, Yahudi. Bagaimana? Apakah kita memboikot semua produk Amerika? Antum ada yang pakai iPhone di sini? iPhone. Guyudan. Ya. Kalau antum konsisten mengamalkan fatwa MUI, boikot juga itu produk Amerika. Gitu ya. Tapi kita kembali kepada penjelasan rinciannya begini ya kawan. Memboikot itu sebenarnya adalah hak pribadi setiap muslim. Jika dia tidak menggunakan haknya karena ada uzur syar'i, maka boleh dia tidak menggunakan haknya. Karena hukum asal memboikot itu hak setiap orang. Contoh begini, antum ada penjual pecel ini, ada 5 orang, 5 ruko, semuanya jual pecel. Tapi antum selalu berlangganan warung yang nomor 1. Ketika ditanya, kenapa itu nggak beli yang nomor 2, 3, 4, 5? Dia bilang apa? Karena begini, nomor 2 itu begini, kan nomor 3 begini, nomor 4. Yang paling Z itu nomor 1. Yang paling Z nomor 1. Astagfirullah, itu gak ada hubungannya akhi. Ya. Ini warung ada 5, anak bilang gitu ya. Baik, kemudian
Suatu ketika dia tidak membeli di warung ruko nomor 1, tapi dia membeli nomor 2. Kenapa? Karena ruko nomor 1 tutup. Berarti kadang dia tidak menggunakan hak boikot. Terserah saja. Ya, itu hak antum. Apakah antum mau beli apa enggak, itu hak antum. Ketika antum sangat membutuhkan, boleh nggak kita ambil dari orang kafir, dari Amerika misalnya? Apa itu yang diperlukan? Itu teknologi misalnya. Ya boleh lah ya, karena itu maslahat buat kaum muslim. Maslahat buat kaum muslimin. Baik ya, lanjut ya. Faslun jadid. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal hajj wal ghazw ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha 6 raka'atin yafsilu baina kulli rak'ataini, hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Thumma qala Syarih hafizahullah ta'ala, salahiyatul imam katsira wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wal intilahi 'alaiha al-ahkam as-sultaniyatu allati ulifat fi hadha mithlu al-ahkam sultaniyah lil Mawardi wal ahkam sultaniyah li Abi Ya'la al-Hanbali wa kutubun ulifat fi hadha fiha bayan salahiyatil imam wa hadha madhkurun fi kutubil fiqh wa fi kutubil aqaid aidan kama huna. Lanjut. Awalan annahu yatawalla salatul jum'ah wal 'idain wa yusalli al-muslimuna khalfah illa an yakhtara huwa wa yakhlufu min al-ulama aw min talabatil ilmi man yusalli bin nas, lakin al-asla annahu ahaqqu bil imamati fil jum'ati wal 'idain fa in istakhlafa mimman yaquma bidzalika falahu dzalika wa hadha 'alaihi al-'amalu al-an. Dalam Islam ya ikhwan, kata Imam Al-Barbahari, maka haji dan perang bersama pemimpin itu tetap ada dari dulu sampai kiamat. Begitu pula sholat Jumat, di belakangnya pemimpin. Ini di belakangnya raja atau di belakangnya khalifah. Begitu, itu jaizah, boleh. Iya. Kemudian tadi kan ada satu kalimat yang lupa saya belum menjelaskan, bahwa Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa qadarullah, misalnya pemimpinnya itu bukan yang terbaik, bukan yang bir, ya, tapi dia fajir. Tapi dia muslim, tapi dia fajir, tetap kita taat sama dia dalam hal yang ma'ruf. Bahkan ada hadis ya ikhwan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan satakunu umara, ya, qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan muncul para penguasa yang hatinya itu setan, tapi badannya manusia. Bayangkan itu, gambarannya sudah maksimal ini. Ya, dia ini setan hatinya, setan yang bahaya sudah ini, tapi badannya manusia. Nah, bagaimana? Kata Rasulullah, isma' wa'ati, taati dan dengarkan dalam hal yang ma'ruf, walaupun dia maksiat. Ya, begitu ya kawan. Karena apa? Pemimpin itu dari Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah wahai Nabi, Allahumma malikal mulk, ya Allah, ya Engkau lah raja di raja ya Rabb. Tu'til mulka man tasha', Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Jadi presiden atau raja atau amirul mukminin atau khalifah atau perdana menteri, ya, itu dari Allah azza wajalla, dari ketentuan dari Allah azza wajalla, takdirnya Allah azza wajalla. Perhatikan kalimat tu'ti tanzi', Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki ya Rabb.
Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kau muliakan siapa yang kau kehendaki ya Rabb, dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau menguasai atas segala sesuatu. Coba perhatikan ayat itu, renungkan betul-betul ya ikhwan. Dan antum harus yakin bahwa siapapun ya presiden kita nanti yang terpilih, insya Allah Indonesia tidak akan kiamat. Insya Allah kita masih hidup. Insya Allah. Dan insya Allah rezeki masih ada. Hayyun yurzaq. Selama masih ada hidup kita, masih ada rezeki dari Allah. Jangan khawatir. Terus yang penting lagi, bahwa pemimpin itu adalah cermin daripada rakyat. Sebagaimana pernyataan ulama masyhur dari ahli sunnah wal jamaah, kama takunun yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian wahai rakyat, maka Allah akan memberi kepada kalian pemimpin seperti kalian. Lihat rakyatnya senangannya joget. Ya pemimpinnya senangannya joget. Lihat rakyatnya senangannya nyolong sandal, nyolong sepatu di masjid. Ya nanti pemimpinmu ya seperti itu, mencuri. Kama takunun yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka pemimpinmu ya seperti kalian. Dalilnya mana itu? Fatwa itu. Dalilnya Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan kuasakan orang zalim kepada sesama mereka zalimin, ya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Makanya ada di zaman Ali bin Abi Thalib, ada orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kami kok diberi pemimpin seperti Anda? Ngulu Khawarij itu ya kan. Kasar mereka dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka Ali sabar dengan menjawab begini. Ketika Abu Bakar, kenapa enggak seperti Abu Bakar dan Umar pemimpin kami? Kata Ali, ketika Abu Bakar dan Umar yang memimpin, rakyatnya itu sayang. Ketika kamu rakyatnya, cukup sayang. Jadi mari kita koreksi diri rakyat kita ini. Mari kita perbaiki dengan agama Islam. Ya, karena kita ini ya di dunia untuk ibadah. Dengan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada kaum muslimin dan juga memimpin kaum muslimin di Indonesia ini. Dan Allah berikan amanah, kejujuran dan ilmu dan kemakmuran untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah pilih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu